adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Namun firasat buruk menyerang pada suatu malam tentang anak semata wayangnya. Kayaknya malam ini aku nggak pulang deh sayang. Sibuk. Jadi ini Mas, yang kamu bilang lembur. Aku nggak mau ya kamu buang kayak gini. Kamu harus nikahin aku, Mas. Aku nggak peduli. Aku kira Papa panutan aku. Dan tak lama setelah itu, semua berubah menjadi kenyataan yang menakutkan. Saya sangat dekat dengan Alexa. Anak saya itu bukan hanya sekedar anak. Bagi saya dia itu sahabat sekaligus tempat curhat saya, Mbak. Sebelum peristiwa itu terjadi, entah kenapa saya sangat merasa takut kehilangan anak saya. Perasaannya itu nggak biasa, Mbak. Seperti ada sesuatu yang ingin diambil dari saya, Mbak. Alexa, madep sini sayang, Mama mau foto kamu. Senyum dong sayang, senyum. Ayo senyum, jangan bengong aja sayang. Ih, cantik banget anak Mama. Alexa. Tolong! Alexa, ya Allah. Alexa! Kenapa, Ma? Alexa, Mama mimpi buruk, nak. Buruk sekali. Ya Allah, mimpi buruk gimana, Ma? Pokoknya mimpi buruk. Mama nggak mau pulang kamu, sayang. Ya udah deh, Ma. Itu kan cuma mimpi. Yang penting kan sekarang Alexa di sini sama Mama, nggak kemana-mana. Udah, nggak usah takut apa keringetan gini. Dia cuma mimpi. Kamu kok belum tidur, sayang? Iya loh, Ma. Aku masih nyiapin persiapan buat orientasi nanti lusa. Emangnya kamu jadi berangkat, Lex? Ih, Mama gimana sih? Kan aku udah bilang. Ya pasti jadi lah, Ma. Itu kan wajib. Nggak bisa ya, Lex, kalau kamu nggak usah pergi gitu. Mulai deh khawatir lagi gini. Nah, dengerin aku ya. Kalau aku nggak ikutan, nanti aku tuh dicap kalau aku tuh nggak kuliah dengan niat, tau nggak? Mama tuh sayang banget sama kamu. Mama nggak mau kehilangan kamu, nak. Mama nggak akan pernah kehilangan aku. Percaya sama aku. Ya udah, ya. Aku mau siap-siap besok. Soalnya aku mau ke pasar. Jadi harus pagi-pagi. Alexa, Kenapa? nggak apa-apa, sayang. Mama cuma kangen sama kamu. Peluk Mama lagi. Ya udah, nanti aku besok kesiangan. Pasar kan harus pagi-pagi, kata Mama juga. Boleh nggak kalau besok Mama temenin kamu belanja? Ya? Boleh sih, Ma. Soalnya kan kalau aku nanti kurang duit, ada Mama. Dasar kamu tuh anak manja. Ya udah sana kamu tidur. Ya udah Mama Siap. juga. Berdoa dulu dan gak mimpi buruk lagi. Iya sayang, kamu juga berdoa ya. Ya udah. Dah, mau tidur. Iya sayang. Mas Bagas kemana ya? Kok hari gini belum pulang? Sayang, pokoknya malam ini aku mau peluk-peluk kamu. Iya sayang, udah pasti lah. Sampai lama. Pasti dong. Sebentar sayang. Istri aku. Udah nggak usah dijawab, dia tuh ganggu banget tau. Sayang, kalau aku gak jawab, istri aku bakalan curiga. Ya udah terserah. Ya sayang. Kamu di mana, Mas? Aduh sayang, mohon maaf banget ya. Aku masih di kantor. Sibuk. Kemungkinan kayaknya malam ini aku nggak pulang deh sayang. Ya seenggaknya kamu kasih kabar ke aku, Mas. Jadi aku nggak khawatir. Aku masih sibuk, capek. Jadi aku nggak sempet ngabarin kamu deh. Ya udah deh, Mas. Terusin deh kerjanya. Maafin aku ya, Mas ya. Gak apa-apa sayang.
Dia nggak curiga kan? Udah sayang, nggak usah dibahas ya. Kita lanjut lagi yuk. Ya, intinya aku mau sama kamu, ayo. Oke. Ibu Dewi tadi sempat cerita kalau ibu curiga dengan suami. Apa yang membuat ibu curiga? Awalnya seperti apa? Awalnya karena suami saya udah mulai jarang pulang ke rumah. Sekalinya pulang udah pagi. Kadang bilang lembur, kadang bilang ada kerjaan di luar kota. Sampai 2 hari 2 malam dia nggak pulang sama sekali, Mbak. Tapi apa memang benar suami ibu ini memang itu urusan kantor? Waktu itu saya nggak tahu, Mbak. Karena setiap kali saya tanya, jawaban suami saya itu selalu bertele-tele. Dan entah kenapa, setiap kali saya melihat matanya, seperti ada sesuatu yang disembunyikan dari saya. Kecurigaan saya itu akhirnya terbukti. Saya dan Alexa melihat langsung suami saya jalan sama perempuan lain, Mbak. Makasih ya, Ma. Udah bayarin aku makan, beliin aku logistik buat camping. Padahal tadi aku udah pasrah cuma bisa beli mie instan aja. Iya sayang, kamu itu harus sehat. Ya, kamu nggak boleh kelaparan selama di sana. Iya, iya. Apa yang kamu mau, pasti aku kasih. Papa! Mama, Alexa, kalian ngapain di sini berdua? Jadi ini Mas, yang kamu bilang lembur. Aku kira Papa panutan aku. Ternyata Papa cuma pecundang berseragam rapi, Pak. Mulai deh drama hari Jumat. Bosen deh. Kamu, sini kamu. Dasar perempuan gak tahu malu. Gak punya harga diri. Atau kamu gak laku ya? Sampai harus gangguin suami orang? Hah? Jaga omongan kamu ya. Kamu jangan pernah sentuh aku. Sekali lagi, kalau sampai kamu gangguin keluarga aku, kamu yang bakal saya urus. Alexa, udah nak, kita pulang aja. Kita nggak perlu buang air mata untuk orang yang udah nggak tahu jalan pulang. Ayo nak, tunggu nak. Aku pikir Papa sumber kebahagiaan aku. Lihat, Pak. Papa cuma sumber kehancuran aku, Pak. Ayo kita pulang udah. Tapi ayo, kita pulang. Sayang, Alexa. Ngapain sih dikejar? Biarin aja mereka pergi. Lagian kan masih ada aku yang mau bahagiain kamu. Cukup, Sela. Perselingkuhan ini salah besar, Sela. Aku nggak mau bisa begini terus. Maksud kamu apa ya, Mas? Kita harus akhiri hubungan kita ini. Aku nggak mau keluarga aku tuh hancur. Nggak. Aku nggak mau. Kamu udah janji buat nikahin aku dan kamu mau ninggalin istri kamu dan anak kamu. Sela, maafin aku, Sela. Mas, aku nggak mau kamu tinggalin, Mas. Kamu udah janji buat nikahin aku. Kamu kan bilang sama aku kalau kamu mau ninggalin istri kamu sama anak kamu. Gimana sih kamu, Mas? Aku sayang banget sama kamu, Mas. Kamu jangan tinggalin aku, Mas. Cukup, Sela. Aku ini milik keluarga aku. Aku harus pulang ke rumah. Nggak, kamu milik aku, Mas. Mas! Suami saya, dia janji, Mbak. Janji nggak bakal ngelakuin itu lagi. Dia minta maaf. Katanya cuma hilaf. Dan Ibu Dewi percaya? Saya coba percaya.
Karena saya pikir demi anak saya pengen Alexa tetap punya figur seorang ayah. Tapi kenapa, Bu? wanita itu, dia gak terima dicampakkan. Dia mulai ngancam keluarga saya, Mbak. Astaga, mengancam, Bu? Mengancam bagaimana? Sheila? Ngapain kamu tolong saya? Belum cukup kamu hancurin keluarga saya. Jangan pernah berpikir kalau kamu itu menang. Kamu tuh cuma numpang di hati suami kamu. Harusnya dari awal itu tempat untukku. Jangan ganggu lagi keluarga saya. Kami sudah nggak mau ada urusan sama kamu, Sheila. Sheila. Semua itu salah. Kita nggak ada hubungan lagi. Anggap aja aku nggak pernah ada. Selesai. Kamu pikir segampang itu melepasin aku? Kamu lupa ya, Mas? Siapa yang nemenin kamu di saat istri kamu sibuk ngurusin anak kamu? Kamu itu penipu banget, Bagas. Dasar pengecut! Jangan kamu pikir kamu bisa ganggu keluargaku seenaknya ya. Kamu apa? Mau buat sama saya gila? Oh, atau mau buat saya nyerah? Gak akan. Ngerti? Kita gak akan pernah takut sama kamu. Keluarga bahagia. Kita lihat sampai kapan. Segitu nggak terimanya ya, Bu? Wanita itu ditinggalkan oleh suami kamu. Iya, Mbak. Dia gak bisa terima. Padahal saya sudah coba mengalah. Saya sampai bilang ke suami saya untuk nikahin dia aja, Mbak. Asalkan saya diceraikan. Karena saya gak mau dipoligami. Saya gak sanggup, Mbak. Terus, suami Ibu bersedia? Enggak, Mbak. Suami saya lebih memilih saya dan Alex. Katanya dia menyesal. Katanya dia salah. Saya waktu itu masih percaya sama dia, Mbak. Bagus, Bu. Dan selanjutnya bagaimana, Bu? Wanita itu, Sheila, apakah dia masih mengganggu Ibu dan keluarga Ibu? Awalnya saya pikir dia bakal nyerah. Tapi ternyata Sabar ya, Bu. Pelan-pelan aja, Bu, ceritanya. dia masih terus ganggu. Gak cuma lewat telepon aja, Mbak. Tapi juga pakai cara lain. Saya mulai ngerasa dia bukan sekedar perempuan yang sakit hati. Tapi juga dia perempuan yang nekat ngelakuin apa aja, Mbak. Termasuk nyakitin anak saya. Dan itu adalah hal yang paling Ibu takutkan. Iya, Mbak. Saya bisa kehilangan suami saya, Mbak. Tapi saya nggak bisa kehilangan anak saya, Mbak. Saya takut, Mbak. Alexa, Apalagi sih Mama? Kan semuanya udah lengkap. Tadi udah dicek semuanya. Makanan, baju. Udah. sebentar sayang. Ih, Mama, apaan sih? Mah, dengerin aku ya. Aku tuh pergi cuma 2 hari. Mama gak usah khawatir. Kamu hati-hati di sana ya, Nak. Jangan mandi di telaga.
Terus jangan sendirian. Jaga badan kamu, jaga hati kamu ya. Dan terutama, kamu harus selalu dekat dengan teman-teman kamu ya nak. Mulai lagi deh mama ini. Iya, tenang aja. Udah deh, aku kan bukan anak kecil terus. Mama sayang sama kamu. Oh, apalagi aku. Bentar. Iya, Pak. Oh, dari depan ya? Ya udah, ditunggu sebentar ya, Pak. Tuh, Ma. Taksi online aku udah jemput. Jadi aku pergi dulu ya. Hati-hati ya sayang. Iya, Mama gak usah khawatir. Bye, Mama. Dadah, hati-hati nak. Ada yang ketinggal. Selamat pagi Bu Dewi. Ngapain kamu kesini? Cepat kamu pergi sebelum aku panggilin orang kampung. Saya kesini nggak akan lama kok. Saya cuma minta satu hal kecil. Berbagi suami. Dasar kamu perempuan gak tahu malu. Daripada saya jadi madu kamu, lebih baik saya diceraikan. Kamu itu nggak akan bisa menang dari aku. Ingat ya, Bagas itu butuh aku, bukan kamu. Pergi sana. Udah pergi. Bagas, aku tahu kamu lagi ada jalan keluar. Bagas, lepasin. Bagas. Sela, ngapain kamu kesini lagi? Ya, aku kesini mau minta nikah sama kamu. Sampai kapanpun, gak akan aku nikahin kamu. Ayo keluar. Keluar! Sip. Kau diam! Mas tolong lepas. Diam kamu! Mas, Diam! Mas, aku nggak mau ya kamu buang kayak gini. Kamu ingat ya, kita pernah punya kenangan. Dan kamu pernah sayang sama aku. Kamu harus nikahin aku, Mas. Cukup, Sela! Cukup! Hentikan semua ini! Kamu jangan pernah ganggu keluarga saya lagi! Hah? Mas. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Aku sayang sama kamu. Aku nggak peduli! Kalian semua akan nyesel. Tunggu Mas. Nikahi saja dia. Tapi ceraikan aku. Aku minta maaf ya. Aku tuh benar-benar hilap. Aku nggak mau kehilangan kamu, sayang. Hilang. Iya, aku hilap. Wah, indah banget pemandangannya ya, Lex, kayak di film-film. Bagus banget. Tapi kok hawanya kayak agak beda ya? Iya sih. Tapi gak apa-apa deh, yang penting kan indah. Ah, ya udah. Kamu kan suka narsis kan? Mending kamu foto-foto di sini. Ya udah, aku foto-foto dulu ya. Ih. Lex, kamu ngapain? Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa kok. Kamu serius gak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku duluan ke tanah ya. Yaudah, hati-hati ya. Iya. Lex,
nggak apa-apa? Mukamu pucat banget. Oh, nggak apa-apa sih. Cuman kok rasanya kayak aneh ya. Padahal aku nggak sampai jatuh. Iya juga sih. Tapi ngomong-ngomong, tadi telaganya serem juga ya. Sepi banget lagi. Semua mahasiswa baru kumpul di lapangan sekarang. Ayo cepet-cepet, nanti semprot senior lagi. Udah yuk. Saya tuh gak tenang banget, Mbak. Apalagi setelah tahu Sela gak terima ditinggalin sama suami saya. Saya takut, Mbak. Ibu tuh takutnya tepatnya kenapa, Ibu? Saya takut Sela nekat mencelakai anak saya. Makanya saya tiap jam telepon dia. Pagi, siang, malam. Cuma buat dengar suara dia. Dan untuk pastiin kalau dia baik-baik saja. Itu pun saya masih nggak tenang, Mbak. Tapi karena saya sering menelpon HP anak saya, jadinya HP anak saya disita sama seniornya. Jadi nggak bisa telepon Alexa lagi dong, Bu? Saya nggak bisa telepon anak saya lagi. Katanya ganggu kegiatan. Saya jadi panik, Mbak. Saya makin khawatir. Dan benar saja, kekhawatiran saya itu akhirnya menjadi kenyataan, Mbak. Kenapa, Ibu? Apa yang terjadi? Alexa kenapa? Tadi Alexa sempat mau naik perahu di telaga sana pas baru datang. Udah dibilangin kan, jangan pergi ke telaga, jangan cari masalah. Lex, bangun Lex. Alhamdulillah. Kenapa aku di sini? Tadi kamu kerasukan. Mulai sekarang, jangan ada yang pergi ke telaga di sebelah sana. Berbahaya, jangan cari masalah. Alexa kerasukan. Iya, Mbak. Saya dikabari sama temennya malam itu juga. Kok bisa begitu ya, Bu? Apa karena tempat kemah itu angker? Makanya bisa terjadi kejadian seperti itu. Teman Alexa bilang, dia sempat ngelihat Alexa jalan ke telaga. Mau naik perahu. Saya langsung kaget, Mbak. Karena itu persis seperti mimpi saya malam sebelumnya. Mimpi? Ibu mimpi apa? Saya mimpi Alexa kejebur ke telaga saat dia naik perahu. Saya takut. Saya takut, Mbak. Kalau sampai mimpi saya itu jadi kenyataan. Besoknya saya sama suami saya langsung berangkat ke tempat acara anak saya. Tapi di tengah jalan ada sesuatu yang kayak mau mencelakai saya dan suami saya. Mas, Ya, kayaknya mobil itu dari tadi ngikutin kita deh, Mas. tenang aja sayang. Mungkin dia orang tua mahasiswa juga kali, yang seperti kayak kita, nengokin anaknya Kemah. Iya kali ya, Mas ya. Ya, tenang aja ya. Kita fokus aja ya. Kalian pikir hidup kalian akan tenang selama saya masih hidup? Kalian akan hancur pelan-pelan.
sih, Mas? Maaf sayang ya. Aku nggak sengaja. Aku juga nggak tahu itu mobil menyelip begitu aja. Ya Allah. Hati-hati, Mas. Yaudah kita lanjut lagi ya. Iya, Mas. Jadi orang yang mau mencelakai ibu dan suami ibu itu adalah Sheila. Iya, Mbak. Suami saya langsung mengenalinya. Itu mobil Sheila. Kami nggak salah lihat. Saat itu, saya udah ngerasa wanita itu bakal nyakitin anak saya. Hati saya nggak tenang, Mbak. Dan ternyata bener aja. Wanita itu, dia datang ke tempat acara anak saya. Ya ampun ibu, sampai segitunya. Alexa. Mau ngapain lagi kamu kesini? Mau jagain kamu? Disuruh papa kamu. Kenapa? Kamu nggak percaya? Bohong. Oh ya udah, sekarang aku telepon papa kamu ya. Udah deh. Mending kamu pergi dari sini. Kalau aku nggak mau, gimana? Oh, nggak mau. Oke. Iya. Yaudah, oke. Aku bakal pergi dari sini sekarang juga. Tapi kamu nggak usah teriak-teriak. Sekarang kamu udah jadi milikku. Dan kamu harus menurutin semua perintah aku. Ikuti aku. Ya Allah. Sayang. Tunggu. Pokoknya, kalau sampai ada apa-apa sama Alexa, itu semua gara-gara kamu ya, Mas. Sayang. Tolong dah. Kamu tuh jangan nyalain aku terus. Emang kamu yang salah? Kok terus nggak mau disalahin? Sayang, tunggu. Alexa, nah di mana kamu nak, Alexa? Ya Allah, Alexa, Rita. Iya, Tante. Tante mau tanya, di mana Alexa ya nak? Tadi sih habis olahraga, Tante. Tapi aku belum lihat lagi sih. Mungkin lagi mandi. Ya Allah, semoga gak terjadi apa-apa sama dia ya Allah. Ya udah, Tante cari Alexa dulu ya nak ya. Makasih ya sayang. Hati-hati ya, Tante. Ya. Sayang, tunggu sayang. Sayang, tunggu. Alexa! Alexa, di mana kamu nak? Alexa! Saya mohon jangan sakitin anak saya.
saya mohon Sheila. Kenapa aku nggak bisa sakitin dia? Dia aja bisa sakitin perasaanku. Anak saya nggak pernah nyakitin kamu. Dia cuma lakuin apa yang harus dia lakuin. Alexa, kamu setuju kan kalau aku nikah sama papa kamu? Sheila, kamu apain anak saya? Aku? Nggak aku apa-apain kok. Bohong! Kamu pasti sudah gede-gedein anak saya kan? Tahu juga kamu? Salah! Tolong, lepasin Alexa. Aku mohon, jangan sakitin Alexa. Dia tuh nggak bersalah, Sheila. Tergantung. Maksud kamu tergantung gimana? Tergantung. Kamu mau nggak mati demi anak kamu? Gila kamu ya? Aku kan gila karena kamu. Setelah semua yang kamu inginkan dapat dari aku, kamu buang aku kayak sampah. Baik. Oke. Aku minta maaf kalau aku salah. Gak semudah itu, Mas. Terus aku harus bagaimana biar kamu tuh maafin aku, Sheila? Kamu harus mati tenggelam biar aku nggak ingat kamu lagi. Kalau kamu nggak mau, terpaksa. Alexa yang akan aku tenggelamkan. Jangan! Sheila, tolong Sheila, tolong jangan tenggelamin Alexa. Mas, kamu yang memulai semuanya. Kamu harus tanggung jawab. Maaf sayang, aku nggak bisa. Aku belum mau mati sayang. Alexa, berdiri. Alexa, jangan nak. Tolong sadar nak. Alexa, istighfar nak. Kamu sadar sayang. Kamu sadar sayang. Percuma kalian panggil-panggil dia. Dia tuh cuma nurut sama aku. Alexa, sekarang kamu harus Jangan tenggelamkan dia. Biar saya jangan tenggelam. silahkan. Maafin Papa Alexa. Mas, Rasain kalian. Mas sadar Mas. Dasar kamu perempuan iblis. Jahat kamu. Terus kamu pikir aku peduli? Saya sampai nggak habis pikir. Sekeji itu Sheila pada kalian. Dia bener-bener sadis, Mbak. Dia tuh kayak puas banget ngeliat kami menderita. Dan pada waktu itu, Bu Dewi nggak langsung lapor ke polisi. Tadinya saya mau lapor, Mbak. Tapi karena Alexa masih
Alexa masih bersama wanita itu, saya terpaksa mengurungkan niat saya. Saya takut terjadi apa-apa sama anak saya, Mbak. Iya Bu, saya bisa memahami ketakutan Ibu. Lalu apa yang terjadi setelah itu semua, Ibu? Anak saya kembali mengalami kerasukan, Mbak. Ya Tuhan. Dan kerasukan kali ini lebih parah dari sebelumnya. Besok jam 5 kita mulai pendakian. Siap. Jangan lupa ya, barang-barang jangan sampai ada yang ketinggalan. Siap. Dingin banget sih ya. Apa ini? Dingin banget ya? Jadi kamu yang telah membuat anak saya kerasukan. Ya. Memang aku yang melakukannya. Ada apa, Pak? Itu Mbak, ada yang ngalangin jalan. Dia lagi. Ngapain lagi sih? Ngapain pakai hadang-hadang bagus segala? Mau bikin drama apa lagi? Alexa, aku mohon, tolong restuin aku supaya aku bisa nikah sama papa kamu. Kamu tuh ya, udah gila tau nggak? Mana ada anak yang mau lihat papanya nikah lagi, apalagi nikahnya sama perempuan murahan kayak kamu. Alexa, tapi kami saling mencintai, Alexa. Aku mohon, Alexa. Mencintai. Karena kamu yang selalu gangguin papa saya. Jangan pernah mimpi kamu ya. Alexa, tunggu, Alexa. Jalan, Pak, jalan. Baik Mbak. Alexa. Sekarang kamu udah jadi milikku. Dengan sedikit rambut, sedikit niat, dan anakmu kini milikku sepenuhnya. Dasar perempuan iblis! Dewi! Balikin jimatku! Dewi! Ya! Ada jimatku! Ya! Gak boleh! Dewi, kembalikan jimatku. Dewi, aku mohon, Dewi. Kembalikan jimatku, Dewi. Tolong jangan dibuang, Dewi. Itu nyawaku, Dewi. Ini bukan nyawamu. Ini kutukan. Aku akan mengakhirinya malam ini juga. Dewi, aku mohon, Dewi. Dewi, jangan! Sarah, jangan! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Stop! Ini kamu sendiri yang memilihnya. Astagfirullahaladzim. Aisyah! Alexa. Alexa. Sadar sayang. Alexa, ini mama nak. Alexa.
Papa mana, Ma? Papa lagi di posko, sayang. Mas. Ma, Alexa, maafin Papa ya nak. Selama ini Papa salah dan kalian yang menanggung akibatnya. Iya, Pak. Ya sayang. Aku udah aku maafin kok. Iya kan, Ma? Aku juga sudah maafin kamu, Mas. Alhamdulillah, makasih ya Ma. Aku sayang sama Mama Papa. Jadi semua yang terjadi, Alexa kerasukan. Itu semua karena Sheila. Iya, Mbak. Dia dendam banget sama Alexa. Karena anak saya sudah membuka mata suami saya. Membuat suami saya sadar dan menjauh dari dia. Bu Dewi, kisah hidup kamu ini sebuah kisah yang sangat luar biasa. Dan kami sangat berterima kasih Ibu berani untuk membagikan kisah ini. Agar bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga Ibu bagi kita semua. Bahwa cinta yang dipaksakan itu pasti akan berujung pada kehancuran. Pemirsa, kadang luka batin yang dalam bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena dikhianati oleh orang yang pernah kita percaya. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati dan sampai jumpa pada episode berikutnya.